Demen lahirangnya anak, demen beli anak, mun pina ina menjadi pembantu. Ina dia popo angi, ina dia priapangi, ina no rehangnya anak nen. Lalu no terjajah si dan no, kanu si dah laik rengah inaan. Sangkan nane si dah no rengahnya anak aja si anak. Kangen dombai nunin no anak-anak akhir zaman. Ketika dipanggil sama ibunya di waktu yang bersamaan dengan temannya memanggil, mbak bimpatian, ina aman mami na atau batur, itu tanda kiamat sudah dekat. Patian HP kan anak-anak mangkin, dan milih doang rengah itu. Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala setui jatin di sisi Allah Ta'ala dien gemes dien kayun ampunan dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan selain daripadanya, menyekutukan niki disandingkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembayangan lagu niatan ada yang satu kita isi dengan lain, maka ini dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Allah tidak akan mengampuninya. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Tidak bisa berembe-rembe kebelik dosa selain daripada dosa syirik, asal dia mau bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Maka segera Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Rasulullah berulang-ulang mengucapkan hal ini kita. Perbaharuilah iman kalian. Maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Berembentang ke sembaru iman ki ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Maka penting tetira ke julu niat atin tone milu pengajian masuk di dalam majelis ikut pengajian ini kinapi niat kita. Itu paling keren. Hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu niki fardu ain. Wajib nuntut ilmu niki den lingsir kamu belalo tati. No, tidak bisa. Kewajiban menuntut ilmu niki Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beban ini kepada setiap orang. Kulli muslimin wa muslimatin, setiap laki-laki dan perempuan. Mulai dari kapan? Mulai dari ayunan sampai dia masuk liang lahat niki sih kewajib menuntut ilmu niki kita. Li akhir zaman niki mbin jarang kanak milu ngaji milih dengan milih ngaji jarang. Niki alhamdulillah niki orang kampung, dan tiang senang sekali kalau ngisi pengajian itu yang hadir hanya orang-orang kampung daripada kampung-kampung lah kan kedudomon laun tatung tuling ngaji. Tiang ada beberapa tempat pengajian saya lihat kok orang-orangnya sama saja. Loh, ibu kok hadir di sana kemarin? Oh nggih tiang, ternyata ada tim. Tiang kurang setuju nih kita kemben ada bahayanya. Saya nggak mau jauh sini dan dengan semama jadi cara milu. Am I telling you the truth? Baru nulis Saudi biasa dengan bahasa Inggris tu Saudi dia. Oh dia ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Masya, تتكلم باللغة العربية؟ عربية الفصحى أم لغة العربية الصغرى؟ يعني عام، يعني لغة العربية العامة. هذا اللغة الصغرى. هم يقولون كذا وكذا. Baik. Kalau kita orang kampung yang tidak ngaji ini memang harusnya di setiap kampung. Jangan membawa istri orang. Kadang tiang
Memang ini masalah kita di akhir zaman ini. Luat pengajian ibu-ibu doang dengan mama. Lagu ini kan keren sekali nih. Lihat jumlahnya banyak ini yang laki-laki. Memang yang wajib menuntut ilmu itu sebenarnya laki-lakinya, bukan maksudnya ibu-ibu. Jamaah bini niki sak wajib aja adalah suaminya. Lagu dia berdua semama. Ruan merari sangka. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Baik, sekali lagi tirok atin, nabi one atin temilu ngaji. Mudah-mudahan lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi qadhi atau menjadi gubernur, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, awsani, tolong wasiyati saya ya Rasulullah." Karena Mu'adz bin Jabal berpikiran bahwa ini terakhir kali akan jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka satu keanehan, keistimewaannya Mu'adz bin Jabal, dia bilin Madinah, bilin Rasulullah SAW karena menuju ke Yaman untuk berdakwah. Maka Mu'adz bin Jabal telah naik unta atau kendaraan, ndek nandang julu, muri andang nunggang. Kebalikan. Unta nandang timur ni ajak ba tandang, ada yang sak kembe, ada yang sak dadan. Mu'adz bin Jabal niki tidak membelakangi kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. Muli julu niki di menah jauh melewati kota Madinah masih menuntun, maka ada gunung di depannya. Maka Mu'adz bin Jabal telah turun dari untanya dan dia salat hajat 2 rakaat mohon kepada Allah. Setelah salat, ya Allah, saya ini sedang menjalankan perintah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi gubernur di Yaman. Tapi di depan saya ada penghalang gunung. Tolong singkirkan gunung itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membelah gunung itu menjadi 2. Yang pun terjeluk ngaran Mu'adz bin Jabal, anaknya gunung. Itu lah datang ngebego, susah bagaimana mau bisa pecah gunung. Maka Mu'adz sebelum berangkat minta nasihat kepada baginda Nabi SAW sebagai nasihat terakhir. Maka Rasulullah bersabda, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu, karena amal yang sedikit tetapi didasari dengan keikhlasan maka itu sudah mencukupi, daripada amalnya besar sekali lagu tidak ikhlas, niatnya supaya dilihat oleh orang lain, maka amalan itu akan dilemparkan ke mukanya kembali. Jaga niat, niki penting sekali. Ulama mengatakan kalau tadi sebelum kita beramal ada niat-niat kotor, maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini syirik kalau kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Lagu kata ulama, paling murah terdait si penyakit sombong, penyakit riak dengan sak tukun lik julu. Maka tiang yang harus paling banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun ara andin terus dorong jadi imam, mau terus ada arak bahaya atin terkena, aku doang paling cekat dan maka itu sudah syirik itu. Hati-hati. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sai kayun, sai melat berdaitkan kepada sida Allah taala. Falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan di dalam amalnya wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Den bayar ati ara angen ara niat aden sak tesriyo teserminang tahajum si dengan lain. Man shalla yura'i, sai sembayang lagu niat aden sak kita isi dengan lain, faqad asyrak. Wa man tasaddaqa yura'i, sai bersedekah lagu niat aden sak ketahuan si dengan lain, faqad asyrak, maka sungguh dia sudah melakukan kesyirikan. Wa man shoma yura'i, sai puasa lagu niat aden satu kita isi dengan lain, terketahuan isi dengan lain, faqad asyrak, maka sungguh dia sudah melakukan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima.
sai-sai melakukan kesyirikan, sungguh dia sudah melakukan satu buah dosa yang teramat besar. Isi belik jangka di sisi Allah Ta'ala tidak mau mengampuni. Mudah-mudahan Allah jaga kita niki. Karena keikhlasan niki, niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala niki dinarak dengan wikan. Saya wikan hanya yang beramal dan Allah Ta'ala. Selain itu tidak ada yang mengetahuinya. Malaikat menerima amal. Amalnya manusia niki naik ke langit pertama, lolos, naik ke langit kedua, terus sampai langit ketujuh. Begitu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala melorot lagi amal ini, menandakan tidak ikhlas. Ikhlas niki pada mara angin. Wikan sida angin dinarak dengan tahu serio angin. Lagu tanda-tandanya ada. Lamun bergerak daun niki atau enges menandakan ada angin. Lamun slow dan bergerak niki daun pawak li julu niki berarti anginnya kecil. Lamun kencang berarti ada anginnya keras. Nah, keikhlasan niki ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Salah satunya adalah istiqamah. Arak dengan tetap datang ke masjid sembahyang. Baik dalam keadaan punya uang ataupun tidak punya uang. Arak dengan lemun debel dompet nong pun tak ke masjid. Jadi kita pisah tong tu jana pria. Ndak tangke sebutaran. Ketahuan tang kini lamunnya kalau duit kayak pecun tak ke masjid. Lamun bulan tua jarang tak ke masjid. Lalu tang doang unjar. Ada no pisah tang. Lalu tang pet. Ini yang susah nih kita. Berarti dia tidak ikhlas. Dia hanya karena bukan karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia inginkan. Orang tanda-tanda ikhlas seseorang itu adalah istiqamah yang pertama. Saat kedua, cirin dengan ikhlas dalam setiap amal, lamun taju mendek tinggi hati, lamun tahina ndek sili. Apapun yang dengar, dia tidak peduli. Karena apa? Tidak ada urusan dengan manusia. Kita hanya memiliki urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamun ngebang silakan tinggalkan apa saja yang Anda sedang laksanakan. Dengan sademele bilin pegawaian ketika azan dikumandangkan, dia sudah menyalahi hidupnya, cara hidupnya seorang hamba. Tepina terjariang sida-sida Allah taala kan untuk mengabdikan diri menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam itu tidak cukup dengan sembahyang doang. Tidak cukup kalau hanya salat fardu. Salat fardu 5 waktu niki diwajibkan kepada seluruh orang Islam, laki-laki dan perempuan dan akil balik. Dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan contoh. Tetapi kita harus tambahkan amal-amal. Contohnya salat-salat fardu kita harus tambahin dengan salat-salat sunnah. Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memiliki timbangan khusus amal-amal salat fardu yang 5 waktu. Timbangannya khusus Allah Subhanahu wa taala buat dari mangkok emas. Maka ketika amalan salat fardu kita kurang, andai arak kekurangan, maka Allah firmankan kepada malaikat, coba lihat catatan amal-amal, catatan salat-salat sunnahnya. Kalau ditemukan ada catatan salat-salat sunnahnya, maka itu yang digunakan untuk menambah salat-salat fardu yang ada kekurangannya. Sangkan dia cukup dengan sembahyang fardu doang. Sementara salat fardunya kita kini masih morat-marit, masih compang-camping. Dia mulai takbiratul ihram Allahu akbar dia keruan linangan teh. Rasulullah bersabda mengenai khusyuk dalam salat. Lema sak paling julu ya tangkat daripada umat ini adalah kekhusyuan dalam salat. Kalian akan melihat satu masjid penuh dengan orang salat, lagu dia narak baik khusyuk. Arak doang linangan. Dengan lemunya kalau nyalon, litun sembahyang ngajak ketua dan saat peran pecu si calon pemilih. Ada yang saat terpilih. Itu syirik itu. Niki di jana pria masih niki lamun musim pencalonan kepala desa. Sak milih-milih nyalon nu pecun tai ke masjid.
Demi Allah nih yang cerita nu tetun niki tang. Dia menangkah ketandin dia menang telangan jangan makin darah betai. Kan tidak ikhlas dalam amal. Dengan seikhlas niki tidak peduli hujan, panas, dingin, panas, punya uang, tidak punya uang, sakit, sehat, lapar, kenyang, tetap berangkat. Karena ini sebagai kewajiban kita. Jadi kanggo kena bareh dulu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Amin ya Rabb. Ampun nini penok masjid harus narak dengan bira-ira. Lamun darak dengan bira-ira karena semua manusia ini mudah dikenai dengan penyakit lalai. Ampura kita niki, kami niki tiang lah secara spesial khusus. Bilang jelo enggak npurut bira-ira ceramah, baca kitab, baca hadis, Al-Quran. Lagu kadang ini telali. Hati ini kita ini telali. Kaling dengan sandewa berawas agama berembe kira-kira ruanatin. Badai jamak kebirang sempara. Kami kan hari-hari memperingati diri kami karena kami ulama kami mengajarkan bahwa dakwah ini bira-ira niki padan maranten dengan lempar bola ke tembok. Sekeras apa seseorang melempar bola ke tembok, maka sekeras itu pula pentalannya kembali kepada si pelempar. Maka seperti itu pula orang dakwah. Berembe kekencang si dakwah, maka seperti itu pula dia kekuatannya, ketahanannya, keistiqomahannya jaga amal agama. Iraan dengan sembahyang berjamaah dan semen nian dek berjamaah. Bira-iran doang kan mungkin cara bahagia ni apa unin dengan maklar kali. Swete unin dengan tak kejok swete ni aja mendoten. Ini hebatnya dakwah agama nih, kidet semen dek tak kejok masjid. Apalagi kalau kita dijadikan jadi imam atau orang depan di kampung kita, dia semen masbuk goyo. Nah, berarti ada yang kena ini. Dikit yang umpamakan arak keponakan tang niki tang. Aru berembe jagan dan mikir pada no rapat balen di masjid harus narak dalam sejelo niki tak masbuk. Lemun dek zohor, asar, lemun dek asar, maghrib tak masbuk. Sehingga kami beri julukan dia mibuk. Pada jarak kenal niki ponakan tang niki. Menandakan apa sesungguhnya? Dia tidak mengambil penting masalah sholat. Sholat ini kan kewajiban setiap orang. Dan tidak ada excuse, there is no excuse. Dia ada alasan dengan ndek sembahyang. Sembahyang lagu li balik. Saya ajak mau sembahyang li balik no. Dengan Nina dan sembahyang li balik. Laki-laki sholat di masjid. Terutama saat rapat balik najak masjid. Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dia nesah sembahyang dengan saat bertetangga akan ke masjid kecuali sembahyang najak masjid. Lagu si manusia aneh makin di kita. Kemarin pas kita nuzul di Benjor namanya di Teratak. Berbeda jamaah tanglik julu. Lamun menuju arah antak berepuk ngunin. Coba kita bacakan hadisnya. Iya unin harani lalu berepuk. Bukan sandi berjamaah. Astagfirullahaladzim. Si luar haus manusia makin niki. Arak doang ngunin. Dan tidak boleh membantah hadis. Itu bisa jadi murtad. Dulu di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih bercerita tentang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Rasulullah SAW pernah jumpa dengan Musa. Maka ada orang bertanya, tak membedahi itu nih. Maka langsung berdiri Umar bin Abdul Aziz dan mencabut pedangnya. Apakah engkau tidak percaya apa yang disabdakan oleh Nabi atau saya penggal lehermu? Niki wahtang sampeang hadis mengenai sholat Jumat.
Sai paling julu tai kojok masjid julu Jumat untuk sholat Jumat, maka seolah-olah dia berkurban dengan satu ekor unta. Berapa harga satu ekor unta? Berapa? Unta itu mahal, dia unta merah itu harganya 1,2 miliar loh. Sehingga Rasulullah mengumpamakan unta, yes beli pahala dengan paling julun tai kocok masjid. Jelo Jumat. Lagu jawab mungkin sini kita jamaah tali jenebria. Tiang jadi tang mele tebeng unta Pak Ustaz. Lalah tangak lalu ngawis. Astagfirullahaladzim. Kan kurang ajar itu. Boleh enggak boleh ngomong gitu. Siapa yang saya mau calet kamu onten? Bukan pahalanya itu lebih besar daripada berkurban dengan satu ekor unta. Saat nomor 2 seolah-olah berkurban dengan satu ekor sapi, banteng. Saat nomor 3 seolah-olah berkurban dengan seekor kambing. Yang datang nomor 4 seolah-olah berkurban dengan satu ekor ayam. Yang datang nomor 5 satu butir telur seolah-olah. Maka ketika khatib atau imam mulai naik di mimbar dan mengucapkan alhamdulillah dalam hadisnya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikat yang berdiri di setiap pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang naik ke masjid saya paling julun untuk ikut duduk mendengarkan khutbah. Sehingga ulama hadis mengatakan, saya datang berjumat, tapi khutbah sudah dimulai, maka boleh jadi orang ini tidak tercatat di langit, dia sholat Jumat pada hari itu. Ada kan ini pada gedok-gedok lalu jelo Jumat. Anting ke waktu duduk khutbah, pun pada tai kejok, kenang ke kanggo lalu. Ndek napa kanak bajang dong dengan toa endah yanten. Dia terkanggo di beruga, sangka tiang ja seda beruga lengonara. Hadis yang utuhnya jelasnya mengatakan bahwa setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengutus satu orang malaikat di setiap pintu masjid untuk berdiri dan membawa catatan, menulis siapa yang pertama kali naik, karena akan berkaitan dengan reward atau pahala, ujur. Dan ini kan masuk akal ini hadis. Lagu dia minah mulai khatib naik mimbar, maka Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat yang berdiri di setiap pintu masjid untuk menutup bukunya dan ikut duduk mendengarkan khutbah. Milun tokon malaikat dengan khutbah. Maka barang siapa yang naik ke masjid setelah imam mulai mengatakan alhamdulillah, maka boleh jadi dia tidak tercatat orang yang sholat Jumat pada minggu itu di langit. Di catatan malaikat ndek berjumat oleh bali jauh. Ndek napa kamal wakarin dia tutup kan kita nih khotib nih. Kan kita biasa jadi kan kita menghadap ke belakang tuh murid tahu ngempus rukuk. Kita nih kalau berkhutbah jangan tersinggung yang merokok. Tentu nih kita masuk bukti kita tidak mengada-ngada nih kan kita kan menghadap timur itu jadi khotib kan kita lihat dia mbe tahun saya paling muri-muri doang tahu musulang motor tahun tukun sulang ngudut dia mentah mulai karena tutup peten tiang pun tahu mojok masjid dan cara berkumumu. Mu terus bareng dia paling julun sugun dia mantep pengsin salam imam mojok kiri dia paling julun sugun. Kan mararuan dengan denisah lalu di masjid. Padahal masjid ini tempat yang paling Allah cintai. Ciri-ciri orang beriman kalau Al-Quran mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 18 adalah orang yang selalu memakmurkan masjid. Petang desa jelo yang lalu tiang punya kawan lagi keluar nikan sugun 4 bulan khuruj fisabilillah mau ninggal di masjid niki di Batu Tepar harga niki tang Kecen Merari dari Sumiati, baik Sumiati nama istrinya dengan Kenyalu oleh warga entah. Mu tiang waktu itu hadir di situ milun tang sugun telu jelo. Baru-baru mati lagu iya doa nih kita. Ya Allah matikan saya ketika azan dan teman lo ngebang.
Yang kedua, kalau nggak lagi azan, matikan saya lagi sholat ya Allah. Ia dong sih berdoa bilang jelo, atau matikan saya lagi keluar di jalan Allah SWT. Mau terima doa, meninggal dia di masjid, pasti yang jauh pulang ke jana pria, jamaah tiang keluarga tiang melet mati di masjid marak niaunin dengan kak beremben tak mati di masjid dia wajak masjid sekali seminggu ngajak masjid. Jelo Jumat doang, ngunu paling murin datang, paling jelo nule. Berben tanya temate ke masjid nasi Allah Ta'ala. Kan Rasulullah bersabda Allah akan matikan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Lah mau bangkat doang, tahun biasa saja lah mau bangkat atau mati. Lagu bukan kita mengatakan bahwa kemarin siapa namanya yang meninggal di Cirore itu? Lagu ini aja wan jadi imam baru sembahyang asar dengan melalui seninan ngelamang bau daun. Itu tidak termasuk dan biasa lalu bangket nia. Dan beliau imam khotib di situ di masjidnya di Cirore itu. Dan teman tiang ni kita ngelai mondok kan Mamik Jakir. Kami kenal sangat akrab sama beliau. Mudah-mudahan diterima seluruh amal ibadah sida Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah sekali. Spesial khusus untuk almarhum Haji Usman atau masyhur dari lain. Al-Fatihah. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang kemuliaan sida Allah Ta'ala. Di akhir zaman niki sulit, terutama kanak bajang bilu ngaji. Tuan Guru lalu Supardan mengatakan isi sulit mak dari kanak bajang bilu ngaji sok maka mek peta telok baso ni. Beda. Isi sulit nembih kanak bajang ni nembih coba. Nembih pada lain. Marah dengan endek mati. Maka kadang saya berdoa, ya Allah tolong hancurkan satelit ini supaya tidak bisa ada lagi sinyal, karena ini sangat mengganggu. Memang ada manfaatnya sedikit, karena satelit ini sekarang karena ada apa namanya AI itu, ada yang terbaru selain Google, jadi banyak orang masuk Islam. Memang tapi pira lalu anda mulai seolah internet, anda mulai ada keberkahan. Apa susahnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bikin internet lah? Mulai seolah. Maka apalagi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan benar, dengan baik. Yang sepuk malam telepon tang oleh Batam, marak batur tang niki namanya Ustaz Arif. Barang tang lain itu Bali. Tamatan Gontor beliau dan lama di Saudi. Berbeda tengah malam nelpon, tiang sudah tidur, untung tiang hidupkan HP. Dia bilang, Assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam. Come on, why you call me on the late night? Saya bilang. Ada cakap bahasa Inggris pada marak tiang. Apa telepon tengah malam? Dia bilang, no, I just want to remind you. Dia bilang, saya hanya ingin mengingatkan Anda that not many ustadz in Indonesia able to speak English. Menunin. Keperingat, jadi aku saya ingatkan Anda bahwa tidak semua ustadz di Indonesia ini bisa bahasa Inggris. Segera apa hubungannya? Saya bilang, no, kita punya kesempatan berluas untuk bisa sampaikan agama ini kepada orang-orang bule. Dan alhamdulillah tiang sudah Islamkan 56 dengan bule niki tetemu Islam. Karena apa? Karena kita bisa, lidah kita ini bisa berbahasa Inggris dan like mondok seberak. Niki kan centang Mamik Zakir kan centang mondok lain. Lagu ngone ani atau Kalimantan. Di Malaysia, di Saudi tahun ngone. Menu ke ngone itu Saudi harusnya jadi ulama. Yang jumpa sama anak-anak dari Lombok di Saudi jadi supir kan. Waktu niki kami dari Jeddah menuju ke dari Madinah menuju ke Makkah. Terus saya bilang sama anak-anak itu, kenapa kamu tidak belajar di sini? Ini sumber ilmu di sini. Ini kayak pengen dong bimpet atau Makkah.
Itu kesempatan kita datengin ulama-ulama. Makanya kalau tiang di sana tidak pernah saya kosong, terus saya pergi cari. Ya, kita duduk di majelis-majelis mereka Al-Qur'annya, sehingga dapat sanad Al-Qur'an tiang itu di Madinah. Dengan ajam bisa baca Al-Quran dengan fasih, maka dia heran ketika tiang baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, tiang guru tiang kalau untuk Al-Quran ini Ustaz Sofyan Nur namanya, kayak dari Kalimantan Selatan. Dia bilang, limadha lisanak kalisan al-Arab, gitu. Kenapa kok lisanmu seperti lisannya orang Arab, katanya. No, Anda main-main bihe Allah itu kena. Tidak mungkin lah orang ajam bisa lisannya seperti orang Arab, saya bilang. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat, nggih, sarang-sarang jaga niat kita dalam setiap amal, apa saja. Bahkan yang dimaksud ulama, orang cerdas itu adalah setiap kali dia melangkahkan kakinya, dia tahu, dia tanya dirinya, apakah langkah saya ini ada keridhaan Allah tidak di dalam? Ini ciri ulama. Ciri orang alim itu, orang soleh itu adalah apabila dia melangkah, di situ dia tanya, apakah di sini ada keridhaan Allah atau tidak? Mbembe lumbar. Karena niat ini sangat mempengaruhi. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal ini tergantung dengan niat. Niki hadis ini dikeluarkan oleh Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ketika Rasulullah hijrah lae arak sopo sahabat namanya Talha. Milu hijrah ke Madinah, lagu ampuk milu hijrah, jangan searak belu. Ternyata oleh lain mulai menarak sama nintan. Karena Rasulullah bersabda, "Faman kanat hijratuhu lidunyahu yusibu biha aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang hijrah pindah dari satu keburukan menuju ke kebaikan, karena di Makkah waktu itu tidak kondusif, keadaannya umat Islam disiksa sama orang Mekah, maka Allah perintahkan Rasulullah dan sahabatnya pindah ke Madinah. Arak milu hijrah. Tetapi Rasulullah mengingatkan, saya berniat hijrah lagu niat untuk dunia, atau niat karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sekali lagi penting untuk kita menjaga niat kita. Di dalam hadis yang kedua di dalam kitabnya Imam Bukhari, satu hadis yang boleh dikatakan fenomenal, karena hadis niki menceritakan berbentan dengan berajah, berbentan dengan berguru. Tadi beliau sampaikan di awal, cara berguru yang paling bagus itu adalah duduk rapat-rapat. Memang itu ada hadisnya. Hadis niki dikeluarkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba idh tala'a alaina rajulun shadidu sawadus sya'r. Bara-bara. Oke, kalau kita orang Jandapria mengatakan bara-bara itu artinya tiba-tiba. Bukan kata ulang penuh yang berarti baran sempi. Bara. Di tempat kita niki Lombok Tengah ini ada tempat yang namanya bara. To daya di stiling apa bual namanya bara eleh. Bara eleh. Niki laut tahun niki bat bara julat. Di narantang kena bara aja. Atas tahun eleh, bawah tahun julat. Oke, tiba-tiba datang seseorang. La yara minna ahadun, tidak ada yang mengetahui di antara kami asari safar, tanda-tanda dia bepergian. Tanda-tanda baru datang oleh dia berbeda tahun. Kira-kira berembek, ketakut, kaget sebenarnya sahabat. Dan sahabat itu sahabat-sahabat besar, ada Umar, Uthman, Abu Bakar, Ali di situ. Kok dia biarkan tiba-tiba orang duduk di dekat Rasulullah SAW? Sementara Rasulullah SAW ini dikelilingi sahabat-sahabat besar, tidak ada boleh orang berani dekat. Dan Allah mau rapatkan sengkojon di sahabat. Tapi ini tidak bisa dia lakukan oleh sahabat. Barang-barang tokon di dekat Rasulullah SAW mau berbentan tokon, fa asnada rukbatahi ila rukbataihi.
mun pesopok jengkun kenca jengkun Rasulullah SAW. Maka ini menjadi dalil lamun tokon berajah niki harus rapat-rapat entet tokon. Lamun bau endah rapatan ojok tuan guru dek tekanggo berselanggah. Kemben tiang sering sampaikan lamun sudah berselanggah jok tembok bare heruk kan tembok. Piram nendah. Dari lamun Jawa-Jawa tau ko nendah ini ngudut bili ni tebare. Ara anem piram sing ngudut. Mau pahala piram isin nonek kagak tangaran ten ibu-ibu katanya tokon milong one tokon kena dikepacola ternyata no piram. Do wangkau ni no uni ule terus. Ara anen piram sing ngudut. Saya ngalah memilih nita ngudut nu sebenarnya maraduan dengan anu. Iya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW. Faqala, dan orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, tolong ceritakan, beritahukan kepada saya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila." Rasulullah memberitahukan kepada penanya itu 5 rukun Islam. Maka setelah Rasulullah menjawabnya, orang itu mengatakan, "Saddaqta." Engkau benar. Sahabat-sahabat heran, fa'ajibna katanya. Umar mengatakan kami heran sekali. Dia yang bertanya, lagu dia yang membenarkan. Ulama mengatakan hadis ini adalah 70% bagian agama. Walaupun hadisnya tidak terlalu panjang. Karena pertanyaan pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat tanda kiamat. Makanya kita fardu ain mengetahui tanda-tanda kiamat. Wajib terketahui adik sakembe, adik serupiah persiapan. Oke, yang ingin sampaikan di sini yang ketiga pertanyaannya, akhbirni 'anil ihsan. Ceritakanlah kepada saya tentang ihsan. Ihsan itu adalah kata lain daripada iman, kata lain daripada ikhlas. Apa sabda Rasulullah SAW mengenai ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Maknanya apa? Sesungguhnya ini adalah ikhlas. Ara atau diara dengan sak suruh itu tetap pecuet, tetap taat. Sebagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui seolah-olah mestinya kita melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihatnya, memang kita tidak mungkin bisa melihatnya, tetapi kita harus yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Jadi tidak sembarang tidak sembahyang. Kita jaga hati kita, jaga pandangan kita. Tidak kurang andang sembahyang. Kanggone pendek sebenarnya, sah pendek, sah sembahyang sebenarnya. Tapi kan tidak mau sih jaga pahala, lagu berpira jaga. Kurang. Bengat kadang lamun tu culun Ka'bah. La ilaha siluin dengan sembahyang. Allahu Akbar. Dia cara bersedekah. Terus di keruanan dan menint lagu den sih. Karena kalau Imam Syafi'i mengatakan asal jangan dada itu tidak menghadap kiblat. Kalau ini boleh. Lagu itu aneh ruan lamun di keruanan dan sembahyang. Batur tang ikan saliyah lah. Sembahyang guru lek murid dan sembahyang sunat. Lagu kan dulu dah ngandang di keruanan tangan. Pas ditoleh batur kena dimendlikat si gurunya kan sembahyang. Dadah. Ternyata kanggun dek bersedekap dengan sembahyang. Boleh. Karena dulu ada sahabat dari Oman. Wahan serius Rasulullah dan cara bersedekap dan sembahyang. Maka setelah itu dia kembali ke kampungnya ke Oman. Orang-orang Imam Malik, apa pengikutnya Imam Maliki, dia tidak bersedekap. Kanggun berarti. Sandek kanggo, sandek sembahyang. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ikhlas itu artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala baik dilihat ataupun tidak dilihat. Kita tetap dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit, susah itu ikhlas. Kemudian pertanyaan yang terakhir, orang itu bertanya, yang datang kepada Rasulullah SAW itu bertanya, akhbirni anis sa'ah. Tolong ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah bersabda, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Dengan saya berketuan kan jasa ketuan pada penauan, pada ketahuan. Lamun menu kata yang bertanya itu, akhbirni an imaratiha, beritahukan kepada saya tanda-tanda, ciri-ciri kiamat sudah dekat. Maka salah satu Rasulullah SAW sabdakan ciri tanda kiamat itu adalah antalidal amata rabbataha, sopok dengan nina mun lahirang tuan. Maksudnya apa? Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang wanita melahirkan tuannya, artinya demenah lahirangnya anak, demen beli anak, mun pina ina menjadi pembantu. Ini ki maksudnya hadis niki. Coba makin kan ina dia popo angi, ina dia priapangi, ina no rengahangnya anak nenda. Bayi nunin cemoh lalu nu terjajah si dan nu kanuah si dah laik rengah inaan sangkan nana si dah no rengahangnya anak kan. Timan dendek mele terjajah-jajah si anak kangen dombai nunin. No, Anda sudah terkena dengan tanda kiamat itu. Selanjutnya, ketika ulama menjelaskan hadis ini, anak-anak akhir zaman ketika dipanggil sama ibunya atau sama bapaknya di waktu yang bersamaan dengan temannya memanggil, mbe bimpatian, ina aman mami ina atau batur, itu tanda kiamat sudah dekat. Patian HP kanak-kanak makin kan, dia milih doang rengah itu. Astaghfirullahaladzim. Berarti kiamat sudah dekat. Maka kita harus adakan persiapan yang matang sebelum kiamat datang. Cara terbaik untuk menghadapi kiamat apa? Allah berikan kepada umat ini cara terbaik untuk menghindar, untuk menghadapi. Karena sebelum terjadi hancurnya dunia, akan terjadi fitnah-fitnah besar. Dan fitnah yang paling besar hari ini adalah orang Islam merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan ini semua kita kena. Karena itu perbuatan Dajjal. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur, kemudian berjalan menuju ke barat, tidak pernah diperlambat satu detik atau tidak pernah dipercepat satu detik pun semenjak pertama sampai hari kiamat. Aku sangka tak idape becat lalu serap jelon no. Kemben karena kita ikut terpengaruh dengan Dajjal yang telah mengubah sistem waktu yang Allah ciptakan. Maka bagaimana supaya kita terhindar dari rasa niki? Satu-satunya cara adalah dengan membaca Al-Quran. Di sini keren sekali, ini ada pelajaran bacaan Al-Quran gharib. Ya. Itu jarang didengar, itu artinya gharib itu. Berbentan dengan membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hari-hari, kita harus koneksikan dengan bulan. Harus terhubungan kenca bulan satu atas. Dende ikut jelo, lemut turut jelo, yaitu namanya tahun kabisat. Tapi kita harus ikut lunar, namanya bulan, karena bulan tidak pernah bohong. Dan bulan yang Allah ciptakan niki denuah lebih oleh telung desa jelo. Lagu sangka nek Januari telung desa sekek jelon. Dendek sadu berarti. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melebihkan hari menjadi 31 hari. Andai tanggal telung desa sekek berembean 2 bulan. Pengot marasai kita badek je kepengot. Maka dendek sadu ini supaya kita tidak terpengaruh dengan waktu, terutama sak berdua kreditan.
kebaca tanggal 5. Berberen datang itu nagih dengan tiang sangka lila lalu tertagih ampuk listrik kan dimin akhir bulan itu untuk nagih sangka semeri lalu. Saya bilang besok saya tidak mau lagi pakai listrik yang seperti ini. Muntang seda gede anu prabayar dan deman mau mati wah biar dia Malaysia. Ini kan bimpaksa itu beli. Baik, kita harus membaca Al-Quran ikut tanggal bulan atas. Hari ini bulan atas tanggal berapa? 19. Berapa? 19. Siapa mengatakan 19 tadi? Bulan apa? 19 bulan? Rabiul Awal. La ilaha illallah, kegagah nih aja. Sangkanya ulang enak. Itu lewat sebulan. Jumadil Awal. Tanggal 18 malam bareh tanggal siwa olas. Berarti hari ini tanggal 18 kita harus membaca juz ke-18 daripada Al-Quran. Iya enten dengan jadi ate angan enden terpengaruh isi tanggal saat pina isi dajjal, tapi hati kita terpaut dengan tanggalan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang sudah hampir 1 tahun amalkan niki. Dia cara perasaan dek waktu lo begitu cepat. No, tetap karena kita yakin bahwa waktu tidak pernah berubah. Allah petiwa jelo oleh timur berangkat menuju ke barat tetap sama masanya. Di nuh pengone, di nuh pengading-ading, di nuh pencate. Maka kita harus patokan ke bulan atas. Al-Quran ada 30 juz. Oke, bulan di atas paling banyak tanggal 30 dan paling sedikit tanggal 29. Tidak pernah tanggal 28. Ndek marah bulan saat pina si dajjal ini karena belum likur jelo. Memang kalau kita pertama dengar niki agak susah kita paham. Saya ingatkan kita sudah begitu terpengaruh dengan buatan orang lain, bukan buatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam surat At-Taubah mengenai nama-nama bulan dan jumlah bulan dalam 1 tahun, jumlah harinya. Lamun dia terturut niki tang ampura mamida sanagda, ndek nek terpengaruh aten, ndek tek beridap waktu niki berjalan begitu cepat. Mau terus ada yang perlu kita fahami juga bahwa Al-Quran niki dibagi di dalam beberapa juz menjadi 30 juz dan batas-batas juz pertama sampai juz ke-30 niki yang membaginya Allah, bukan manusia. Di satu orang ulama ditanya dari Inggris, according to you who separate Al-Quran into juz'an? Dia bilang, siapa yang membagi Al-Quran dalam bentuk juz-juz? Maka dia mengatakan ulama ini, mungkin Abu Bakar. No, Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبًا مَسْتُورًا. Al-Quran surat Al-Isra. Apabila kalian membaca Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki Allah, Allah Subhanahu wa taala layak baca ke Al-Quran melalui lisannya Jibril dan diperdengarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ikut tanggalan. Tanggal 1 harus juz pertama. Tanggal 2 baca juz kedua. Membeya juz-juz niki, juz pertama adalah surat Al-Baqarah. Dan setiap kali kita membaca Al-Quran harus temulai yang isi surat Al-Fatihah. Itulah makna Al-Fatihah, itu pembuka. Dendek baik baca Al-Quran, lamun si dendek pejulu isi surat Al-Fatihah. Juz kedua surat Al-Imran. Demi sudah mulai baca surat Al-Imran, harus kita mulainya dengan surat Al-Fatihah. Maka insya Allah Allah akan jaga kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita, lindungi kita daripada perbuatan jahat orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Saya dengan kafir ni kan den saya dujok jelo kiamat. Yang pok murak lalu terjajah dengan Islam. Nabi terjajah sa paling belek wi nikit sebenarnya tes niki ta. Ada corona. Nabi maksud sebenarnya itu sedang ngetes umat Islam.
si dalam lain netes si tendah dan kita kena di tekan gojok masjid. Sila berjumat tendah bimbala itu. Mbe oleh hukum nak balak dengan berjumat. Sangka tiang kita tangga mesti balak-balak. Aneh balak itu linting oleh julu muri langan kau. Jajah lalu. Berani enggak dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumat sekali. Makanya masjid tiang di Janupria satu-satunya masjid sandik nuabain dek berjumat, dek nuabain dek tarawih kembin karena arak dengan tegas benito. Lamun lemah-lemah ustaz-ustaz tuan guru nampak milun ni terutama dengan dek cara girang ojak masjid. Ya cemoh lalu tebalak ojak masjid. Apa unin? Jerih dia yirun sagirang ojak masjid. Nani tebahala unin. Betul. Lemak Malik lebih dahsyat ujian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Dendek terbaik tican umur belo. Artinya jumpa dengan fitnah-fitnah yang lebih besar. Ini sudah cukup dah. Ya, tebalak tojok masjid mu'en dah. Tebalak tebersap rapat-rapat. Semeter jarak. Kan menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah bersabda sawu sufufakum. Rapat dan luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf. Sesungguhnya merapatkan dan meluruskan saf min tamamis shalah, bagian daripada separuh atau sebagian daripada kesempurnaan salat berjamaah. Sangka yang pun disunahang imam niki sawu sufufakum lagu layak zaman mazhab corona berlaku din harap baik bani kena meni baca hadis niki. Tiang terakhir salat Jumat di Nurul Bilad yang di minggu-minggu terakhir bulan terakhir kita sudah terlalu bosan. Selesai tiang khutbah mau salat Jumat masih bersab renggang-renggang. Saya bilang melalui speaker kita tidak akan mulai salat sebelum semua saf diruskan dan dirapatkan. Akhirnya semua masuk salat alhamdulillah. Maka mulai. Oke? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari fitnah buruk semacam ini kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, persis 1 jam mulai yang berbicara tadi ya, jam 4.33 dan ini sekarang sudah jam 5.33. Kita tutup sampai di sini pengajiannya tiang. Dendek belok ngaji barhalian lupa. Dari tanda hunin kakak tang one dendek tebian lalu ini pula ibarat tu entamak manuk. No detu doang mikir jadinya dengan lingsiran. Terus tiang romboy entamak bembe endah. Ni narak dengan bembe. Manuk terutama nggih. Oleh lemon menu campur. Tu enggak tengah jalan mak sambung. Biasanya kita doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah lahumul Fatihah. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. Terakhir kita niatkan pahala Al-Fatihah niki khusus kepada kedua orang tua kita masing-masing. Jamaah saya ikut melinggi di dalam majelis niki. Mudah-mudahan saya sampun ninggal ada enti canin tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang dekatnya. Sak masih hidup mudah-mudahan dican umur sak panjang, sedih-sedih Allah taala dimudahkan rezekinya, dimudahkan untuk amal agama. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengambil kita semua, ibu bapak kita, mudah-mudahan Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا مستغفرين، حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده.
يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا، وتمن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah majlis ini ya Allah. Jadikanlah majlis ini ya Allah sebagai sumber tempat kami mengajarkan anak-anak kami agamamu ya Allah, mengajarkan anak-anak kami Al-Quranmu ya Allah, mengajarkan anak-anak kami hadis-hadis Nabimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk amalkan agamamu ya Allah. Ambilkan kami, ambillah amur kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah semua laki-laki kami di kampung kami ini untuk memakmurkan masjid 5 kali sehari semalam naik ke masjid ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah istri-istri kami menjadi wanita-wanita salihah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kecintaan terhadap agamamu, kecintaan terhadap menuntut ilmu ya Allah, kecintaan kami terhadap saudara-saudara muslim kami ini ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian lebih dan kurangnya mohon diikhlaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.